kita di sini? Kita mau puji Tuhan dulu, Kak. Oh gitu ya, kita mau sama-sama ibadah kega online. Ya. Nah, sebelum kita mau muji Tuhan, aku mau perkenalin dulu sama kita yang ada di sini. Nah, adik-adik kenal nggak? Coba boleh memperkenalkan diri, Kak. Halo, nama kakak Gladys. Hai Kak Gladys. Hai. Dan kakak Kak Cila. Hai Kak Cila. Dan kita nggak berdua doang di sini ya, Kak. Iya benar. Ada kakak-kakak pemusik di sini yang siap memuji Tuhan sama-sama. Ada Kak Yusuf. Halo Kak Yusuf. Ada Kak Devi. Hai Kak Devi. Ada Kak Yosua. Hai Kak Yosua. Dan ada Kak Kevin. Hai Kak Kevin. Kita sama-sama di sini siap semangat buat muji Tuhan. Tapi sebelum itu kita yuk sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kalau hari ini kita boleh ibadah sama-sama. Walaupun di rumah. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu.
sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ibadah sama-sama Tuhan, dan sebentar kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau lompat sama-sama hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau bergembira bersama dengan teman-teman walaupun kami di rumah aja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Teman-teman kasih senyumnya buat Tuhan. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Cintaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus yang hidup.
pasti kau berbuat. Yesus cintaku, ku cintakan, ya cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cintakan, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Sama katakan Yesus pokok. Yesus pokok, dan kita caranya. Tinggal di dalam siapa teman-teman? Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan, ya cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cintakan, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Sekali lagi, Yesus cintaku, Yesus cinta Tuhan, ku cintakan, dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cintakan, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Sekali lagi, tinggal di dalam siapa? Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ya teman-teman, kita siapin hati buat Tuhan. Kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan. Yuk teman-teman, di waktu ini kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau dengar ceritanya Tuhan Yesus. Siapkan sikap berdoa paling terbaik. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertamu. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Yuk sama-sama kita mau angkat tangan kita. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama belajar menyembah Tuhan. Saat ini kita mau belajar sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bilang terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih. Haleluya. Haleluya.
kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hari yang Kau telah berikan. Biar sebentar kamu mendengar sebagian dari isi firman-Mu Bapa. Kau yang berkati kami Tuhan, supaya bisa mendengar dengan baik, supaya bisa mendengar dan melakukannya Tuhan. Buat kehidupan kami Tuhan, kami percaya biar hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik semua, gimana kabar kalian? Sehat-sehat aja? Senang sekali bisa berjumpa lagi sama adik semua. Hari ini saya dengan Kak Felix. Kakak mau cerita nih buat adik-adik semua, bagaimana kita bisa hidup dengan jalannya Tuhan dan rencananya Tuhan. Jadi apa yang kita hidupi bukan lagi kita yang hidup, tapi Tuhan yang hidup di dalam kita. Ya, nanti juga kakak akan sharing pengalaman kakak selama hidup juga mengikuti Tuhan, bagaimana kakak juga bisa hidup bergantung bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Nah, hari ini kakak mau sharing salah satu nabi besar yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan dia melakukannya dengan iman karena percaya dengan Tuhan, dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, walaupun pada saat dia melakukannya, ada banyak cobaan, ada banyak tantangan, ada banyak halangan. Tapi dia berhasil mengikuti imannya dan percaya kepada Tuhan. Ya, hari ini kakak mau sharing di 1 Raja-Raja 18 ayat 16-40. Dia itu adalah seorang Nabi Elia. Dan Nabi Elia, kalian tahu dia adalah Nabi yang sangat besar. Jadi pada saat itu ada Raja Israel, namanya Raja Ahab. Raja Ahab itu punya sifat yang jahat. Dia dan istrinya itu, yaitu Isabel, suka beribadah kepada Baal. Dia nggak mau beribadah kepada Tuhan. Dia percaya hanya kepada dewa Baal. Dan padahal Israel itu harusnya menyembah kepada Tuhan. Tapi dia malah menyembah kepada Baal. Lalu Tuhan mengirim Nabi Elia untuk mengatakan kepada Raja Ahab, "Hai Ahab, karena kamu telah berbuat jahat, maka kamu akan dihukum, akan diberikan kekeringan. Jadi semua tanaman akan kering, dan di Israel ini tidak akan lagi ada hujan, semuanya akan mati kering. Tumbuh-tumbuhan tidak bertumbuh, ternak tidak ada minuman, dan tidak ada makanan untuk kalian." Kemudian Raja Ahab jadi marah. "Hei Elia, kenapa kamu membuat bencana ini kepada aku, kepada bangsa Israel?" katanya. "Bencana ini karena kamu nih, karena perbuatan kamu." Nah, teman-teman pernah nggak dituduh? Padahal kita nggak berbuat jahat. Kita berbuat baik, tapi kita yang dituduh berbuat jahat. Tapi Nabi Elia ini percaya dengan Tuhan. Dia tetap pegang janji Tuhan. Dia malah mengatakan, "Hei Raja Ahab, ini semua karena perbuatan kamu. Karena kamu tidak taat dengan perintah Tuhan. Makanya Tuhan memberikan kekeringan kepada kerajaanmu. Itu bukan karena saya. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan kepada kamu, kepada keluarga kamu. Jadi dengar baik-baik, karena perbuatanmu lah yang jahat. Makanya Tuhan membuat bangsa Israel kotanya menjadi kering." Nah, jadi Raja Ahab merasa, "Wah, ini masa karena aku?" "Iya, karena perbuatan kamu. Makanya bangsa Israel dilanda kekeringan." Oke, sekarang gini. Kita akan lihat, kamu menyembah Baal, saya akan menyembah Tuhan, katanya. Kamu punya 450 nabi Baal, hanya saya sendiri yang punya Tuhan di atas segalanya. Mari saya menantang kamu orang-orang nabi Baal untuk membakar persembahan. Kemudian para nabi berkumpul, mereka ada 450 nabi, mereka berkumpul. Yang mendatangkan api, dia bilang,
Dialah Allah yang asli. Jadi kita tidak boleh menyalakan api di dalam korban bakaran tersebut. Jadi seharusnya Tuhan yang dipanggil Tuhanlah, dialah Allah yang asli. Dia Allah yang hidup. Dia yang bisa menyalakan api tanpa kita bakar, tanpa tangan manusia. Hanya Tuhan yang bisa turun tangan. Dia menantang dia menantang Nabi Baal. Ayo Nabi Baal, beranikah terima tantangan saya? Hanya Tuhan yang membakar korban bakaran. Jadi bukan dengan api kita. Nabi Baal dengan 450 nabinya, mereka bilang, baiklah, saya setuju. Jadi kamu dengan siapa? Saya sendirian, saya dengan Tuhan. Nah, adik-adik juga pernah ngalami? Pada saat semua orang menentang Anda, menentang kebenaran, kamu sok baik di sekolah, di kelas kamu sok baik, sok tertib. Kan kita enak main-main. Banyak gak teman-teman yang seperti itu? Tetapi Nabi Elia tetap berpegang teguh. Dia berpegang kepada firman Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh Nabi Baal, dia tetap berpegang teguh. Jadi teman-teman, adik-adik semua, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jangan digoyahkan oleh siapapun, walaupun mereka banyak orang. Ya, kita harus hidup dengan iman kita dan percaya. Nah, kemudian tuh Nabi Baal teriak-teriak panggil, oh Baal, ayo munculkan api. Mereka mensayat-sayat tubuhnya. Mereka berkeliling untuk biar api itu muncul. Mereka menyembah Baalnya. Oh, 450 nabi itu menyembah Baalnya. Ayo, muncullah api, muncullah api. Tahu apa yang terjadi? Api tidak muncul. Mereka sudah kelelahan. Mereka sudah capek. Aduh, api kok nggak muncul ya? Ya, itulah Nabi Baal. Mereka percaya dengan yang salah. Karena apa? Tuhanlah Tuhan yang hidup. Baal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Baal itu semuanya berdoa, mereka minta ke Baal, ayo bakarlah persembahan kami, bakarlah persembahan kami. Tetapi tidak ada apa-apa, tidak ada api yang membakar, tidak ada api yang membakar persembahan mereka, tidak terjadi apa-apa dibuat di korban bakaran mereka. Mereka sampai mensayat-sayat tubuhnya, sampai mereka melukai tubuh mereka, tapi Nabi Baal pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nabi Elia bilang, sudah nih 450 orang, segini aja kekuatan kalian. Mana Baal kamu? Tidak bisa berbuat apa-apa. Kapa Baal kamu hanya diam aja, mungkin tidur kali. Kalian harus teriak lebih keras mungkin. Nah, Nabi Elia mengatakan itu. Kemudian dia bilang, ya udah coba kamu, katanya. Sekarang giliran kamu, coba Elia. Nah, kemudian Nabi Elia akan berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan Israel. Dia meminta kepada Tuhan. Tetapi Nabi Elia bukannya mencoba mencari api, malah dia memberikan air di sekitar mezbahnya. Wah, orang-orang pada bingung. Kenapa kasih air ya? Kalau air kan dengan api akan padam. Nah, itulah kuasa Tuhan. Manusia melihat apa yang dilihat, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat bagaimana kita berdoa. Jadi Nabi Elia juga berdoa agar Tuhan menunjukkan kuasanya, bukan dengan apa yang dilihat manusia. Manusia melihat air dengan api akan mati, tapi Tuhan bisa melakukan di luar batas pikiran manusia. Tuhan melakukannya di luar pikiran kita semua. Tuhan bisa melakukan apapun juga yang manusia pikirkan itu terbatas. Tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Yang kita lakukan adalah hanya berdoa. Kita hanya berdoa minta Tuhan, tunjukkan kuasanya, tunjukkan kekuatannya kepada kita. Pada saat Nabi Elia berdoa, tiba-tiba api menyambar dari langit. Muncullah api dari langit itu dan membakar semua persembahan itu.
Dia melahap setiap persembahan itu sampai airnya pun kering. Semua batang kayunya dan airnya semua terhangus terbakar. Itulah kuasa Tuhan. Jadi bukan dengan kekuatan Nabi Elia, tapi kekuatan Tuhan yang membersihkan semua dibakar habis, tidak tersisa. Nah, itulah kekuatan dari Tuhan. Kekuatan yang tiada batasnya. Semuanya pada takjub dan melihat. Dan mereka sujud menyembah. Wah, dialah Nabi Elia. Nabi yang Tuhan percayakan. Kita akan percaya kepada Tuhan Israel karena dialah Allah. Akhirnya semua bangsa Israel pada saat itu bersujud menyembah. Oh Tuhan, Tuhan, dialah Allah. Allah di atas segalanya. Dialah yang benar. Dialah Tuhan yang hidup. Dialah Tuhan yang melakukan segala sesuatunya di atas pikiran manusia. Begitulah dengan cerita mengenai Nabi Elia. Ya, adik-adik semua, kalau kalian percaya dengan kekuatan Tuhan, kalau kalian percaya dengan apa yang Tuhan lakukan, kalian akan mendapatkan mujizat Tuhan. Karena apa? Kita hidup, bukan kita lagi yang hidup, tapi Tuhan yang hidup dalam kita. Artinya apa adik-adik? Jadi kalau kita hidup benar, walaupun kelihatannya suasana atau orang-orang sekitar kita menganggap kita aneh, atau menganggap kita, orangnya sok tertib, orangnya sok belajar, orangnya seperti pendeta, suka ngomong yang baik-baik. Kan kita masih anak-anak. Terserah kita kan sukanya bermain. Kita suka bermain game. Kata-kata kasar, kata-kata yang tidak baik, itu kan biasa aja. Nah, ingat adik-adik, kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup karena percaya. Jadi kalau kalian percaya dengan Tuhan, kalau kalian hidup benar, 450 orang atau berapa ribu pun orang, kalian tidak akan berubah. Hidup kalian akan selalu benar. Hidup kalian akan selalu dipakai Tuhan secara luar biasa. Mau adik-adik dipakai Tuhan secara luar biasa? Mau seperti Nabi Elia yang bisa melakukan mujizat yang besar? Melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup kalian? Mau dipakai Tuhan secara luar biasa? Kakak percaya hari ini adik-adik belajar. Hidup itu bukan dengan apa yang kelihatan, tapi hidup itu dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kalian. Apa janji Tuhan di dalam hidup kalian. Percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang benar-benar menaungi kalian, yang melindungi kalian. Adik, jadi kakak juga mau sharing sedikit pengalaman kakak. Bagaimana kakak bisa hidup dengan percaya dengan Tuhan. Jadi ada suatu saat, ada satu kali kakak juga mengalami yang namanya kesulitan, yang namanya kehilangan pekerjaan. Jadi kakak juga sempat kehilangan pekerjaan, dan kakak bisa nggak berpikir, saya kehilangan pekerjaan, sebaiknya saya mau meninggalkan Tuhan. Saya sudah kehilangan pekerjaan, sebaiknya saya gak usah lagi berdoa sama Tuhan karena saya sudah nggak ada harapan. Itu. Tapi Tuhan bisa berkata beda. Pada saat detik-detik kakak kehilangan pekerjaan, pada saat detik-detik kakak sudah tidak dipekerjakan lagi, Tuhan langsung menaruh pekerjaan yang baru buat kakak. Jadi percaya kepada Tuhan itu penting. Bukan dengan apa yang kita lihat. Kita berpikir, susah ya, sulit ya ikut Tuhan. No, ikut Tuhan itu sangat mudah. Pada saat kita percaya dengan Tuhan, mujizatnya nyata. Jadi adik-adik, pada saat kita benar-benar menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, pengharapan itu benar-benar ada. Janji Tuhan itu benar-benar ada. Jadi kalau kalian berpikir, saya sudah belajar, saya sudah bekerja keras, tetapi kenapa ya hasil ujian aku tidak baik? Percaya saja sama Tuhan. Tuhan akan taruh sesuatu yang baru.
pada saat kita berdoa dan berpegang teguh, Tuhan akan turun tangan. Turut campur Tuhan, itulah yang terpenting. Pada saat kita mengandalkan kekuatan Tuhan, itulah Tuhan turut bekerja. Kakak nggak bilang kalian tidak belajar ya. Pada saat ujian, kalian tetap harus belajar. Tapi ingat, berdoa. Dengan kalian berdoa, itu menyatakan kalau kalian mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi percayalah, pada saat kita berdoa, hikmat itu akan turun. Pada saat kita berdoa, beristirahat, dan pada saat kita diam, pada saat kita tenang, hikmat Tuhan itu akan turun buat adik-adik. Jadi, penting sekali untuk yang namanya tenang dan berdoa. Ya, ingat, kita hidup karena kita percaya dengan Tuhan. Hari ini kakak percaya kalau kalian semua telah diberkati dengan apa yang kakak sampaikan, dan semoga kalian tetap bisa hidup dengan rencana Tuhan dan terus menghidupi panggilan kalian. Ya, adik-adik kelas besar, kakak mau berdoa buat kalian biar kalian semua bisa terus hidup bergantung kepada Tuhan dan percaya bukan dengan kekuatan kalian tetapi kekuatan yang ada daripada Tuhan. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kalau hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan kepada adik-adik semua Tuhan. Biarlah Tuhan dengan iman hamba-Mu melihat Tuhan, kalau setiap anak-anak Tuhan yang melihat video ini Tuhan, yang melihat kelas Kega hari ini Tuhan, yang mengikuti kelas Kega hari ini Tuhan, mereka boleh diubahkan Tuhan. Pemikiran mereka dibukakan Tuhan. Bagaimana mereka Tuhan tidak lagi serupa dengan dunia ini Tuhan. Tapi mereka Tuhan diperbaharui Tuhan dengan pikiran dan roh yang ada daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan roh-Mu boleh menyala-nyala Tuhan. Buat setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan video ini Tuhan. Mereka boleh melihat Tuhan. Bagaimana seorang nabi Kau pakai Tuhan begitu luar biasanya Tuhan. Kau Allah juga yang memakai setiap anak-anak-Mu Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan roh-Mu boleh menyala-nyala terus di dalam hidup mereka. Mereka boleh bertumbuh terus di dalam Engkau Tuhan. Dan pengharapan itu Tuhan boleh terus tumbuh di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi alat-Mu. Setiap mereka boleh menjadi bejana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, begitu ya adik-adik semua. Semoga itu bisa memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Anak monyet atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka